TikTok Shop. Kami sudah ke sana juga untuk membuat semacam penanganan bersama terhadap penjualan buku bajakan di TikTok Shop. Yang terjadi adalah mereka merasa bahwa mereka hanya representatif di sini dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah pembajakan buku. Tidak ada gunanya kalau kemudian hanya sekedar mencatatkan hak ciptanya. Tapi di balik pencatatan hak cipta itu, ada nilai ekonomis yang melekat di dalamnya. Nama saya Aris, saya dari penerbit buku Pak, dari Depok Pak. Dulu saya bekerja untuk sebuah penerbitan cukup besar, tetapi kemudian setelah 3 tahun lalu saya memutuskan untuk membuat sendiri 2 penerbitan sekaligus Pak, berlokasi di Depok. Ini adalah acara yang luar biasa, saya rasa menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas dari kementerian. Saya sangat apresiasi. Ya saya baru tahu ini ada Pak, jadi luar biasa, excited sekali dengan acara pada hari ini. Kami menerbitkan buku itu paling tidak, sekarang kalau dibajak itu harganya hanya 1/5 Pak. Jadi, dan itu terutama sekarang terjadinya adalah di marketplace. Kami coba para penerbit berkumpul kemudian bertemu dengan marketplace. Sudah ada 2 yang bersedia untuk berbicara. Saya sebut saja Tokopedia dan Shopee. Sehingga ada kerjasama untuk memberantas pembajakan buku tersebut. Yang menjadi persoalan ada satu Pak, yaitu saya sebut saja TikTok Shop. Kami sudah ke sana juga untuk membuat semacam penanganan bersama terhadap penjualan buku bajakan di TikTok Shop. Yang terjadi adalah mereka merasa bahwa mereka hanya representatif di sini dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah pembajakan buku. Nah ini sangat miris kami Pak dengan persoalan ini, kami tidak tahu harus kemana lagi karena ya bayangkan saja harga hanya 1/5 dari buku aslinya. Buku kami ada yang harganya 80.000 hanya dijual dengan 21.000 saja. Kami menerbitkan buku Buya Hamka, buku anaknya juga Pak Irfan Hamka, itu seharusnya kami jual di 87.000, tetapi buku bajakan hanya 21.000. Jadi kami tidak mungkin bisa bersaing, terutama yang sekarang ini penjualan terbesar itu adanya di TikTok Shop tersebut. Mumpung di sini membawa buku Pak, boleh biar semangat terhadap karya tulis asli itu boleh, ditunjukkan ya Pak ya. Saya juga ingin sampaikan kepada Pak Menteri. Waduh, ini luar biasa hari ini. Iya, jadi inilah karya-karya tulis yang ditulis dengan begitu Ayah. luar biasa ya, yang harus dihargain. Ini adalah karya Habib Rahman Al-Suraji. Terima kasih Pak. Kami berharap ini juga bisa kami sampaikan kepada para penerbit lain tentang apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Seperti juga kami kemarin bekerja sama dengan Kompas Pak, 3 minggu lalu untuk membuat sebuah peliputan investigatif tentang bagaimana praktik pembajakan buku terjadi di negeri kita. Demikian. Terima kasih Terima Pak kasih, Aris. Pak Aris, terima kasih. Saat ini kita lagi menyusun undang-undang hak cipta. Nanti silakan Pak Agung untuk menyampaikan, tapi pesan saya satu, bahwa di dalam usulan DIM kita harus ada tanggung jawab platform untuk tidak boleh memasarkan karya-karya bajakan. Jadi ini akan kita usulkan. Kalau belum masuk dalam DIM kita. Artinya, dan itu harus disertai dengan sanksi. Artinya platform tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Orang menulis itu satu profesi. Dan setiap karya cipta, seperti halnya yang selalu saya gaung-gaungkan, tidak ada gunanya kalau kemudian hanya sekedar mencatatkan hak ciptanya. Tapi di balik pencatatan hak cipta itu, ada nilai ekonomis yang melekat di dalamnya. Supaya orang menghargai, sama seperti Ibu Febi tadi, ini hampir sama. Ya. Karena itu nanti Pak Agung sebagai Direktur Hak Cipta dan juga Dirjen KI kalau hadir, tolong ini bisa menjadi perhatian kita.
Dan teman-teman semua, bukan hanya soal buku, kami lagi memasukkan karya jurnalistik juga menjadi bagian dari hak cipta. Ini yang kami perjuangkan. Semoga mudah-mudahan dalam rancangan undang-undang yang saat ini sementara kami akan bahas bersama DPR, masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman, termasuk di dalamnya bukan hanya platform ya, tapi juga soal penggandaan lewat fotokopi. Itu pasti akan kita atur. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Aris, terkait tadi dengan pembajakan secara masif, Pak Menteri memang itu yang kondisi yang sekarang yang sangat nyata, bahwa pembajakan buku itu sudah sangat masif sekali dan sekarang sudah masuk ke ranah digital. Dan kemarin juga kita sudah diskusikan bahwa memang di dalam DIM Pak Menteri izin memang terkait dengan pelanggaran yang secara digital, itu kami juga sudah masukkan dan bahkan kami bersama dengan Direktur Penegakan Hukum juga sedang mengkaji terkait dengan dynamic injunction. Jadi terkait dengan penanganan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang memang berulang di dalam platform digital. Dan juga nanti juga di sana juga ada kewajiban platform digital juga untuk melakukan tindakan hukum kalau memang terjadi ada hasil pelanggaran. Dan kemudian juga kami kemarin juga diskusi berkaitan dengan delik, itu juga mencoba kita melakukan diskusi kaitannya delik yang bersifat adaptif, jadi artinya ada perpaduan antara delik aduan dengan delik biasa yang terkait dengan pelanggaran hak cipta yang secara masif tadi Pak. Itu juga masih dalam kita coba kaji dan waktu itu kita diskusi dengan beberapa teman-teman yang terkait dengan penegakan ini Pak. Dan jadi memang sebenarnya dalam DIM RUU Hak Cipta kita juga mengusulkan bahwa penegakan hukum secara digital itu juga sudah diatur Pak. Dan termasuk juga penghargaan untuk karya literasi Pak. Itu juga ada pasal mengenai public lending right. Jadi perpustakaan pun juga kewajiban untuk membayar royalti ketika buku itu dipinjam. Dan itu juga tidak hanya berlaku pada perpustakaan bersifat fisik, tapi yang juga terkait dengan digital library Pak. Itu ada ketentuannya. Dan itu ada kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran royalti kepada para penulis melalui perpustakaan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Tolong Pak Dir Penegakan Hukum ya, nanti tolong dimonitor mana yang bisa kita tindak lanjuti sambil menunggu perubahan undang-undang hak cipta. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Aris, apapun masalahmu, pasti ada solusinya. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu.